Saya mau lihat tangan-tangan hamba Tuhan yang boleh menerima lawatan sukacita dalam seminggu ini. Angkat tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Bapak. Kami tahu Tuhan, bahwasanya Tuhan Engkau Allah satu-satunya Tuhan, yang selalu Tuhan menyertai hidup kami, menolong kami Tuhan. Bahkan Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan, selalu Tuhan telur Tuhan setiap waktu hidup kami ya Bapak. Kini tiba saatnya Tuhan, kami layak Tuhan, untuk kami boleh undang Kau hadir tengah kami ya Bapak. Kami mau undang Engkau Tuhan, kami mau panggil Engkau Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan, setiap pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang besar Tuhan, tapi kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas ya Bapak. Kami layak memuji-Mu Tuhan. Kami Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan. Setia
Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan yang datang pada hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami hadir tempat ini ya Bapa, ketika kami datang Tuhan, kami membawa persoalan kami Tuhan, kami membawa ketakutan kami Tuhan, kami membawa kekhawatiran kami ya Bapa, pulang dari tempat ini ya Bapa, kami membawa kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, ini pujian kami ya Tuhan, ini ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mensangkat pujian kita bahwa Yesus adalah satu sobat kita yang setia. Amin. bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita bahwa Dia Allah yang sanggup dalam segala perkara. Amin.
siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari ya Tuhan, segala pujian penyembahan kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau pasang telinga kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tapi kan Tuhan, bejana-Mu Tuhan yang siap Engkau bentuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Angkat pujian. Amin. Sempurnakan kami dengan hidup-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini bagaikan bejana-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
kita sadar kita bejana yang suka berontak, suka lewat dari hawa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan ini membentuk kami Tuhan menjadi sesuatu bejana Tuhan yang terbaik Tuhan. Mungkin kami Tuhan, kami yang gak mau dibentuk Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kita mau nyatakan, kami mau Tuhan, aku mau seperti-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu ya Allahku. Dan setiap apapun kondisi kami Tuhan, kami tetap berkata Engkau baik, senantiasa mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sempurnakan kami Tuhan yang terkadang belum sempurna, baik dalam perkataan dan tindakan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, namun biarlah Tuhan dengan kekuatan yang dari firman-Mu Tuhan, mampukan kami. Engkau sempurnakan hidup kami Bapa dari hari ke hari ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kembali kami mau duduk diam, kami mau belajar mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Haleluya. Gimana Bapak Ibu Saudaraku kabarnya? Doanya masih semangat? Jangan redup Saudaraku ya. Apapun situasi hidup kita ya, kita harus tetap berdoa ya. Karena dengan doa kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan ya. Jadi nggak pernah lowbat kita ya. Kalau ibarat HP tuh kalau lowbat kalau nggak dicas baru dia akan mati, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pagi ini khotbah kita akan berbicara mengenai doa Yabes, ya, yang diambil dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.
Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini firman Tuhan mau berbicara tentang doa Yabes, ya. Dan doa ini dipanjatkan ya tentunya oleh seseorang yang namanya Yabes, ya, seorang tokoh yang cuma muncul beberapa ayat ya Pak Petrus ya, nggak salah ya Pak Gembala ya, cuma 3 ayat kalau nggak salah ini ya. Namun doanya menjadi doa yang sangat luar biasa. Dan Yabes ini adalah seorang keturunan dari Yehuda, turunan Abraham, saudaraku ya. Dan pada waktu dilahirkan, ibunya ini melahirkan dia dengan penuh kesakitan. Ya, oleh karena itu Yabes itu artinya kesakitan atau penyebab kesakitan, saudaraku ya. Tadi kita udah baca, saudaraku ya. Jadi ibunya ini melahirkan Yabes ini dengan penuh kesakitan, penuh dengan penderitaan, saudaraku ya. Dan oleh karena itu nama ini diberi nama Yabes. Dan ibunya mungkin berkata, nanti hidupmu juga nak seperti itu, hidupmu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, sesuai dengan namamu, katanya Yabes. Tapi Yabes tidak mau hidup ya di bawah bayang-bayang arti namanya itu, saudaraku ya. Dia tidak mau. Ya, tetapi dia lebih percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang berdaulat terhadap hidupnya. Jadi nggak percaya, ya biarinlah ibu nak kasih nama saya Yabes, yang artinya saya kesakitan, hidup saya akan dipenuhi dengan penderitaan, segala kesulitan. Tapi saya percaya, saya lebih percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Jadi hidup saya, masa depan saya ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu keluarlah, saudaraku ya, doa Yabes ini, saudaraku ya. Dan Alkitab menjelaskan bahwa doa Yabes ini dijawab oleh Tuhan. Ya. Karena apa, saudaraku? Karena doa ini dipanjatkan oleh Yabes dengan sungguh-sungguh, ya, dengan iman yang sungguh-sungguh, saudaraku ya. Waktu namanya kesakitan, saudaraku ya, akhirnya Tuhan ubahkan ya hidupnya tidak sesuai dengan namanya, saudaraku ya. Tuhan ubahkan, saudaraku ya, justru hidup Yabes, saudaraku ya. Kalau tadi kita baca lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya apa, saudaraku? Yabes justru mengalami kehidupan yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Ya justru mungkin jauh, saudaraku ya. Ya kalau ada masalah sih masalah ada, tapi tidak begitu membawa dia menjadi menderita atau membawa dia kesengsaraan, saudaraku ya. Dan Tuhan mengabulkan itu, saudaraku ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ada 4 hal ya yang Yabes minta di dalam doanya. Itu yang pertama, Yabes meminta supaya Tuhan memberkati hidupnya. Ya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Hanya begini, saudaraku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi doa pertama yang dipanjatkan oleh Yabes, Yabes meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah, saudaraku ya. Ya mungkin kalau kita berdoa sama Tuhan mungkin agak takut-takut juga sama Tuhan ya. Oh Tuhan, udah nggak usah melimpah-limpah lah Tuhan. Yang penting Tuhan udah berkati aja, udah bersyukur banget Tuhan. Ya. Tapi Yabes dia tidak berdoa seperti itu. Dia bilang katanya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, apa dasarnya, saudaraku? Ya Yabes dia berani berdoa seperti itu kepada Tuhan. Ya. Karena dia ingat kepada janji yang diberikan oleh leluhurnya, yaitu Abraham. Ya. Kita buka Kejadian 22 ayat 17. Ya. Jadi dia berdoa seperti itu bukan tanpa dasar, saudaraku ya, tapi dia ada dasarnya, saudaraku ya. Kita buka Kejadian pasal 22 ayat 17. Kejadian pasal 22 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Yabes dia berani yang memohon doa seperti ini. Ya kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah.
Dia ingat kepada janji leluhurnya, itu janji Tuhan kepada Abraham, yaitu bahwa Tuhan akan memberkati hidupnya, yaitu dengan berlimpah-limpah, saudaraku ya. Dan yang kedua, saudaraku ya, dia berdoa ya kepada Allah supaya dia memberkati dengan berlimpah-limpah, saudaraku ya. Terus sebelumnya kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 10, saudaraku. Ya, sebelum melangkah selanjutnya kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 10. Ini ada hubungannya dengan yang tadi dulu, saudaraku ya. Maaf. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 katakan, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita bandingkan juga, saudaraku ya, di kitab Perjanjian Lama, firman Tuhan juga, ini ada pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, kalau berbicara tentang hidup kelimpahan di sini, saudaraku ya, yaitu berbicara tentang kehidupan kekal, saudaraku ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan kita tetap memelihara iman itu. Mari ketika kelak Tuhan panggil kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Itu juga artinya apa, saudara? Ya, tidak hanya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah. Hidup yang penuh kelimpahan itu artinya apa? Kehidupan yang kita jalani sekarang, ya Tuhan juga berkati. Tapi juga kelak kehidupan yang akan datang, ya Tuhan juga akan berkati. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ya. Jadi kalau melulu bicara tentang hidup kelimpahan, jangan melulu tentang materi, saudara. Enggak, ya, saudara. Ya. Tapi bicara tentang kehidupan spiritualitas kita yang melimpah, saudaraku ya. Bukan saja dari segi materi, saudaraku. Nah itu, ya, artinya hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kalau kita pengen hidup kita diberkati oleh Tuhan, ya, kita minta Tuhan memberkati hidup kita dengan penuh kelimpahan, ya, kita harus, apa yang kita harus lakukan, saudaraku ya? Pertama, ya, kalau saya ingat selalu Bapak Gembala katanya, cari yang ngasih berkat, ya Pak Gembala ya. Cari sumber berkatnya dulu, ya kan? Di pagi ini, ya kan? Ya. Kita cari Tuhan, ya. Dari kita beribadah kepada Tuhan, ya enggak? Kita cari Tuhan dulu, setelah itu baru kita lakukan aktivitas kita yang lain. Ya mungkin ada yang mau bekerja, ayo sok mangga kerja, atau mungkin ada kegiatan kampus, sekolah, ya silakan kerjakan itu, saudaraku ya. Jangan sampai kita nggak ada waktu, ya, hanya untuk karena kesibukan kita, saudaraku ya. Karena apa, saudaraku? Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia pasti akan mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dia pagi-pagi benar, dia akan cari Tuhan, bangun tidur dia cari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, ya pagi-pagi benar, dia pergi ke keluar, dia pergi apa? Ngapain dia pergi, saudaraku? Jogging? Enggak. Pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa, dia cari, ya. Dia berdoa dulu, ya, pada Allahnya, ya. Nah, itulah, saudaraku ya. Jadi itu kita bisa menerima berkat-berkat yang kelimpahan seperti yang Yabes panjatkan kepada Tuhan, saudaraku ya. Kita harus belajar. Pertama kita mau cari Tuhan terlebih dahulu, Sang pemberi berkat itu. Belajar mengandalkan Tuhan, saudaraku ya. Dan hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan saja, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, dia akan diberkati. Ya. Jadi Yabes itu berdoa bukan dia hanya sembarang doa aja, saudaraku, tapi dia ada dasarnya. Dia keyakinan dengan janji Tuhan, ya, seperti leluhurnya, ya. Janji yang diberikan kepada leluhurnya itu pada Abraham, saudaraku ya. Dan dia pegang itu. Dan itu bawa kepada Tuhan. Dan doa itu dijawab, saudaraku ya. Kalau saudara tadi baca di
1 Tawarik pasal 4 ya ayat yang 10, doanya dijawab, saudaraku. Dan yang kedua, apa itu permohonan doanya Yabes? Dia mau, saudaraku ya, diperluas daerahnya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 berbunyi, dan memperluas daerahku ya. Kemungkinan di sini Yabes adalah seorang petani atau peternak ya Pak. Ya Pak Ngaraya. Nah, jadi dia butuh, saudaraku ya, kalau ternaknya semakin banyak untuk butuh lahan yang lebih luas lagi, saudaraku. Dia berdoa dan dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan juga memperluas daerahnya. Dan ini juga sekali lagi dia berdoa bukan hanya sekedar sembarangan dia berdoa, saudaraku ya, tapi kembali lagi, saudaraku ya, dia mengingat ya, itu janji yang diberikan leluhurnya Abraham ya, diberikan Abraham oleh Allah ya, kepada Abraham, janji Abraham yang diberikan kepada janji Allah yang diberikan kepada Abraham, saudaraku ya. Kita buka lagi Kejadian pasal 13 ya, Kejadian pasal 13 ayat 17 ya. Kejadian pasal 13 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi sepanjang waktu Abraham dipanggil oleh Allah ke negeri perjanjian, saudaraku ya, Tuhan tidak tahu, Abraham tidak tahu dia mau dibawa kemana, saudaraku. Namun janji Tuhan kepada Abraham, setiap jalan yang panjang dan lebarnya itu, kata Tuhan, itu akan diberikan ya, kepada Abraham ya, oleh Allah. Oleh karena itu dia dipegang juga janji ini oleh Yabes. Oleh karena itu dia berdoa supaya Tuhan memperluas daerahnya. Ya artinya apa? Tuhan mau supaya Yabes mau ya, supaya Tuhan memberkati usahanya. Artinya apa? Usahanya mungkin peternakannya ya, pertaniannya ini ya, dia mengalami kemajuan ya. Artinya apa? Hidupnya mengalami peningkatan, saudaraku ya. Nah ini yang kedua ya. Jadi Tuhan mau dia memberkati dengan berlimpah-limpah. Kemudian yang kedua ya, karena hidupnya semakin diberkati Tuhan, dia mau Tuhan juga memperluas daerahnya, saudaraku ya. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin ya kita pelayanan ya, Tuhan memperluas daerah pelayanan kita, ya itu juga bisa juga, saudaraku ya. Dan yang ketiga, nah dia Yabes meminta penyertaan Tuhan. Nah, doa Yabes yang ketiga ini dia meminta penyertaan Tuhan. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 yang bunyinya demikian. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi ketika Tuhan menjawab doa Yabes dan memperluas daerahnya, saudaraku, dia mengalami kemajuan. Yabes sadar ya, kalau dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu ya. Oleh karena itu dia perlu tangan Tuhan yang menyertai dia, saudaraku. Oleh karena itu dia memohon supaya Tuhan juga yang menyertai ya setiap usaha dia ya, apa yang dia lakukan ya. Ya, kalau kita baca Ayub 1 pasal yang 10, coba kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Ayub 1 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi ketika Tuhan menjawab doa Yabes, dia diberkati dengan kemajuan yang luar biasa, saudaraku ya. Dia sadar dengan kekuatannya dia terbatas. Oleh karena itu dia mohon supaya Tuhan menyertai. Karena ketika Tuhan yang menyertainya, maka Tuhan akan membuat pagar sekelilingnya. Artinya apa? Tuhan memagari usahanya, Tuhan memagari rumah tangganya, ya. Ya, apa yang dimilikinya, saudaraku ya, Tuhan yang akan memagarinya, Tuhan yang akan menolong, saudaraku ya. Oleh karena itu, saudaraku ya, doa yang ketiga dia minta supaya Tuhan menyertai ya kehidupannya. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, yaitu Yabes berdoa supaya Tuhan menjauhkan dia dari segala malapetaka dan melindungi dia, saudaraku ya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ya. Kita buka Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 121 ayat 6, 7 sampai 8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini yang keempat. Kalau Tuhan sudah berkati dengan melimpah, kalau Tuhan sudah perluas daerahnya, ya enggak? Yang ketiga tadi apa, saudaraku? Oh, Tuhan sudah menyertainya. Wah, kan udah enak banget, benar enggak? Yang keempat nih, Tuhan mau, kalau bisa sih Tuhan jauhkan, ya kan, dari segala malapetaka, ya enggak? Lindungi tuh Tuhan semua aset-asetnya. Ini doa sangat luar biasa, saudaraku, ya. Yabes keinginannya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ya. Artinya jangan sampai itu nama yang saya miliki itu menjadi satu kenyataan dalam hidup saya, Tuhan. Jangan, Tuhan, saya percaya kepadamu, ya kan? Jangan sampai nama saya Yabes ini, kesakitan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya, Tuhan. Ya, saya benar-benar hidup saya itu penuh dengan penderitaan, ya. Penderitaan yang membuat saya menderita, gitu ya. Yabes berdoa, jangan Tuhan, ya kan? Misalkan nyakit, ya udahlah Tuhan, kalau sakit mah ya pilek-pilek dikit mah ya, sakit ringan sih ya mungkin oke lah kalau gitu ya. Tapi jangan sampai kalau sakit-sakit yang berat, Tuhan, ya kan? Jangan sampai itu menimpa aku, saudaraku, ya. Nah, ini doa yang keempat yang dipanjatkan oleh Yabes. Nah, Tuhan melindungi dia dari segala petaka mungkin dalam segi usaha dia, saudaraku, ya. Ini doanya udah lengkap banget nih, saudaraku, ya. Minta diberkati dengan melimpah, ya kan. Kemudian diperluas, dimajukan, saudaraku, ya. Setelah itu disertai juga dong Tuhan. Yang keempat, berikan saya kesehatan, Tuhan, supaya saya bisa mengelola semuanya ini. Akhirnya Tuhan jawab, saudaraku. Dijawab loh itu semua. Nah, cuma jadi masalahnya kuncinya apa? Ya enggak, kuncinya apa untuk kita bisa menerima berkat itu? Yang pertama, itu karena Yabes berseru kepada Allah Israel. Siapa itu Allah Israel? Itu Allah yang disembah oleh leluhurnya, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Yehuda. Jadi Yabes ini adalah keturunan dari Yehuda. Dan Yehuda ini juga merupakan salah satu keturunan dari Abraham, ya Pak Gembala, ya. Nah itu, ya. Jadi Yabes ini dia tahu siapa yang harus dia sembah, ya, sehingga doanya ini ketika dia panjatkan, ya, itu didengar oleh Tuhan. Karena apa? Dia tahu, dia tidak berdoa kepada Baal atau Tuhan yang dia tidak kenal, tapi dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia berseru kepada siapa, dia berdoa kepada siapa, itu kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Nah, itu yang pertama, saudaraku, ya. Kenapa akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Kemudian kedua, ya, Yabes berdoa. Kenapa? Dia ingin mengungkapkan bahwa semua yang dibawa di hadapan Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan loh, ya kan? Saya udah jelaskan bahwa dasar dia meminta kepada Tuhan itu dasarnya dari janji-janji Tuhan yang diberikan oleh leluhurnya. Itu yang kedua, ya. Mengapa? Ya, Tuhan akhirnya dia menjawab, ya, doa Yabes, ya. Dan ketiga, saudaraku, ya, Yabes juga dia mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, saudaraku, ya. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dia sadar dengan kekuatannya sendiri dia terbatas. Oleh karena itu dia mengandalkan Tuhan. Jadi katakan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan keempat, ya, Yabes memiliki kapasitas iman sama seperti yang dimiliki oleh leluhurnya, oleh Abraham, yang dimiliki iman yang dimiliki Abraham.
oleh Yehuda, saudaraku ya. Dia memiliki kapasitas iman ya, seperti para leluhurnya, saudaraku ya. Ini keempat, saudaraku ya, Yabes meminta berkat-berkat itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Apa buktinya? Dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudara yang lain. Artinya apa? Ketika Tuhan memberkati hidupnya, berkatnya itu untuk apa? Untuk dia juga memberkati orang-orang lain, saudaraku ya. Sehingga Tuhan ya, dia menjawab doa-doanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari siapapun kita ya, mungkin kalau pada saat ini kita mengalami terpurukan, kita mengalami masalah, ayo kita mau belajar juga seperti Yabes, kita bangkit. Kita memiliki juga iman seperti Yabes, ya, kita berdoa, memiliki keberanian ya. Seperti Yabes kita menghampiri hadirat Tuhan, kita berdoa. Jangan pernah ragu. Karena kalau orang bimbang tidak akan pernah menerima apa-apa ya. Kata kitab Yakobus ya. Karena orang yang bimbang itu seperti perahu yang diobang-ambingkan, yang berharap dia bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Namun bila kita mau belajar, ya kita mau datang dengan penuh keyakinan ya. Kita ini adalah anaknya, dan Tuhan kita adalah Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang dahsyat kuasanya ya. Bagaimana Tuhan mengabulkan permintaan Yabes ya, Tuhan juga pasti mengabulkan doa dan permintaan saya, permintaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena jangan pernah ya kita jemu-jemu berdoa, tetaplah berdoa ya, sampai Tuhan ya menjawab ya doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri ya. Kita mengangkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita angkat pujian ini. Pujian dari doa Yabes ya, yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya.
kasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini jangan pernah kita meragukan akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Yabes mungkin pada waktu dia dilahirkan ya, tubuh besar. Kalau dia selalu hidup dalam bayang-bayang namanya Yabes, hidupnya penuh dengan penderitaan, ya dia akan jadi sesuai dengan iman. Namun dia tidak mau, dia lebih percaya kepada Tuhan yang berdaulat di dalam hidupnya. Oleh karena itu dia panjatkan 4 doa ini di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan kapasitas iman yang dia miliki seperti leluhur-leluhurnya Abraham, Yehuda, sehingga Tuhan menjawab segala doa-doa yang dipanjatkannya itu. Mari pada pagi hari ini juga perbesar kapasitas iman kita. Jangan kita sekali-kali meragukan kasih Tuhan. Jangan sekali kita meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya untuk hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku. Percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong Yabes, dia hidup dalam bayang-bayang arti daripada namanya Tuhan. Jadi dia mau hidup dalam bayang-bayang namanya Tuhan. Dia lebih percaya kepada Engkau, masa depannya dia taruh di hadapan Engkau ya Allah. Akhirnya Tuhan mengabulkan segala permohonan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini juga Tuhan, mampukan kami Tuhan. Seperti Yabes, kami tidak mau hidup dalam bayang-bayang masa lalu kami Tuhan, kegagalan kami Tuhan, kelemahan kami Tuhan. Namun pada pagi hari juga Tuhan belajar seperti Yabes, kami menyembah Allah yang sama seperti disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yehuda dan Allah Yabes Tuhan pada pagi hari. Allah yang luar biasa kasih-Nya, Allah yang selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya hidup kami, seutuhnya kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, ini dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Dan ini doa syukur kami Bapa, kami perahaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan pada Bapak Gembala.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Jadi mari kita juga kalau ingin doanya seperti Yabes kita dijawab, kita harus juga mempunyai kapasitas seperti Yabes gitu ya. Yabes ini kan tadi kata keturunannya Yehuda. Kemarin kita sudah bahas, Yehuda ini kan adalah cucunya, cicitnya dari Abraham, punya kapasitas iman yang berani berharga. Nah, hari ini ada beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah berita duka. Jadi atas nama Sidang Jemaat GBI Rawajaya, kami menyatakan turut berduka dengan meninggalnya ibu dari Bapak Anpin dan sudah dikremasi. Jadi kita berdoa agar keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Jadi ibunya dari Bapak Anpin. Kemudian yang kedua, ini berita sukacita di mana sidang jemaat diundang di dalam acara peneguhan nikah. Ini undangannya resmi sudah ada. Ini ditujukan jemaat GBI Rawajaya. Saya bacakan. Jadi jemaat GBI Rawajaya diundang untuk menghadiri peneguhan sekaligus juga resepsi pernikahan Yoswana dan Kimyan. Hari ini hadir, mungkin ada yang belum kenal, bisa berdiri Kimyan dan Yoswana. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Baik, terima kasih. Mereka sudah melakukan bimbingan pranikah. Jadi mereka sudah melakukan bimbingan pranikah, melakukan 2 kali. Kemudian pemberkasannya saya sudah lihat bersama Bapak Ateng, itu pemberkasannya komplit karena memang untuk melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah itu surat-suratnya harus lengkap. Persyaratan pertama tentu dia harus dibaptis, ada akte baptisnya. Kalau tidak punya akte baptis karena belum dibaptis, belum bisa dinikahkan, diteguhkan. Gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan sehingga ketika kita lihat teliti KTP, KK dan sebagainya komplit, maka kita nyatakan boleh melakukan bimbingan pranikah. Setelah selesai mereka melangsungkan pernikahan. Jadi peneguhannya tanggal 4 Desember Sabtu depan. Jadi pemberkatan ini, peneguhannya ini, pemberkatan ini hari Sabtu 4 Desember pukul 10 pagi. Resepsinya pukul 1 sampai 6 di rumah Jalan Rawajaya. Di tempatnya Bapak Tony Kurniawan. Itu ya, sekali lagi ini undangan dari Yoswana dan Kimyan. Sabtu depan 4 Desember peneguhannya jam 10 pagi, kemudian resepsinya jam 1 siang sampai jam 6. Undangannya ya Bapak Ibu. Kemudian informasi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dukung di dalam doa rencana Natal kita baik sekolah minggu maupun Natal umum. Nanti sebentar ada rapat panitia Natal akan memfinalisasi. Kemudian informasi yang paling penting yang saya kemukakan, saya sudah sempat bicara juga dengan Bapak Ateng sebagai koordinator. Natal umum dimajukan tanggal 19 Desember. Kemudian Natal sekolah minggu diundur tanggal 25 Desember. Nanti lebih lanjut minggu depan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus akan diinformasikan tanggal 19 Desember itu jam berapa. Mungkin itu saja dan terima kasih untuk dukungan saudara di mana supaya Natal kita ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri, kita sambut dengan pujian sebab Kau besar.
mengimani dan mengampini bahwa doa yang sama yang telah Engkau jawab kepada Yabes, kami percaya setiap doa kami juga pasti Engkau dengarkan. Mampukan kami juga memiliki kapasitas iman seperti Yabes, total berserah dan mengandalkan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah yang kedua ini. Hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. WL dan para singer, seluruh tim musik, petugas tim tamu, petugas LCD, maka mereka yang sudah melayani dalam ibadah kedua ini, kami dukung mereka di dalam doa. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau memberkati hidup mereka, memberkati segala aspek kehidupan dan pekerjaan mereka. Pagi ini ya Bapa di surga, kami teringat untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, yang ada di dalam gereja ikut ibadah, maupun yang ada di rumah ikut ibadah online. Mari ya Tuhan, kami kirimkan doa kami dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga Bapak Ibu kami yang berusia emas ini tetap sehat walafiat. Berkati hidupnya. Teringat kami untuk anak-anak cucu kami. Mari Tuhan selalu kirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi sehingga mereka aman dalam perlindungan. Berdoa untuk mereka dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak cucu kami menjadi anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau selalu mengandalkan. Pagi ini tak lupa kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Antin. Berikan penghiburan, berikan kekuatan sehingga mereka tabah dalam menghadapi situasi seperti ini. Engkaulah Immanuel yang tetap menyertai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Yoswana dengan Kimyan, di mana hari Sabtu yang akan datang mereka akan melangsungkan pernikahan. Anugerahkanlah kesehatan yang prima pada hari ini, memberkati segala kebutuhan yang memang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai dan semua berjalan dengan lancar. Bangsa negara kami, terus juga kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman selalu dalam perlindungan. Dan mari ya Bapa di surga, jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, kami juga dukung mereka di dalam doa. Kalau ada yang sakit, baik jasmani atau rohani, inilah doa yang kami kirimkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kesembuhan sehingga pagi ini terjadi kesembuhan ilahi sesuai dengan iman percaya mereka. Yang susah Tuhan hilangkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik untuk mereka. Yang pensiun atau yang tidak bekerja, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkati untuk rencana Natal kami, baik untuk Natal sekolah minggu, juga untuk Natal umum. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik sehingga dalam acara Natal ini menjadi Natal yang menyenangkan-Mu, memberkati setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan.
Berkati seluruh jemaatmu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, telah berpartisipasi untuk acara Natal. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda Engkau kembalikan dan melimpah dalam hidup. Inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan. Penuh ungkapan syukur, ibadah yang kedua ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta denganmu. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,